Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Aduhai dari Allah wa sallallahu alaihi wa sallam abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang mohon terhormat Tuhan dan juga menghormati semua yang dan juga para penuh bapak-bapak ibu yang saya hormati. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah SWT bahwa pada saat menginspirasikan banyak sekali sehingga kita kemudian untuk dan buat iman kita yang bulan kubur dengan berjamaah. Kita memohon kepada Allah semoga Allah berikan istiqomah kepada kita semua untuk menjaga sholat maghrib, baik sholat subuh, zuhur, asar, maghrib juga selalu yang berjamaah. Tidak lupa selawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, di kesempatan pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan. Artinya kita mempersiapkan diri semakin dekat datangnya bulan yang agung di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berikan kesehatan pada kita keluarga semuanya supaya nanti dalam bulan Ramadan ini bisa ibadah yang sebaik-baik. Hadirin doa bersama untuk pagi hari ini yang akan memberikan pencerahan rohani yaitu Al-Ustaz Bapak Haji Ahmad Said. Mudah-mudahan ada di depan ini. Ustaz, kami persilahkan untuk dialog. Mari kita buka dengan Suratul Fatihah sama-sama. Al-Hadiyah wa al-Fatihah. Pada Bapak Ustaz ini waktunya dipersilahkan. Sebagai penggantinya mohon
memberikan pencerahan pada batin. Waktunya dipersilakan. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat dan takdir saya. Sebelumnya sebenarnya saya mohon maaf nih sama Bang Arab yang sampai dikenain nih muka saya karena lagi batuk-batuk. Ntar dimasukin ke YouTube, ditonton orang seluruh dunia. Ustadz apaan tuh dongeng, suruh naik. Padahal ini jadi ban serep ini. Serep udah gundul lagi. Mohon maaf ya Pak. Terpaksa. Kita semua bersyukur kepada Allah atas karunia anugerah yang luar biasa kepada kita semua, bahwa kita semua sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kecil amat sih. Mungkin apa suaranya? Mic-nya apa suara saya? Bahwa kita pagi hari ini Allah perjalankan dari rumah kita bangunkan di tempat tidur kita, kemudian kita diperjalankan ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita yakin, kita husnudzan pada Allah bahwa kita hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua setiap hari, setiap saat selalu diberikan keinginan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam menjalani sisa hidup kita ini dengan penuh waktu kita 1x24 jam selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya segera menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Tarsib, kasih bangku. Udah diaki ini selama pakai bangku. Tadi kita dengar Pak Haji Suparno bilang bahwa hari ini itu tanggal 19 Syakban. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Syakban wa barikna Ramadan. Kemarin ketika kita bulan Rajab,
kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan doa kita itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan kita diberikan kesehatan, kita diberikan keafiatan dari awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan kita semangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan suci yang penuh dengan barokah, rahmat juga maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu, di 2 minggu yang lalu, saya juga membicarakan tentang Ramadan. Jadi waktu itu kalau nggak salah saya menyampaikan hadis di mana ada 3 orang yang sangat rugi, sangat celaka. Yang pertama, orang yang di sisinya atau kupingnya dengar bahwa kata Nabi namaku disebut tapi dia tidak baca sholawat. Makanya kita ketika Nabi Muhammad disebut, kita langsung membaca sholawat minimal sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kemudian yang kedua, orang yang celaka ketika dia masih ada kedua orang tuanya atau ada salah satunya tapi tidak berbuat sesuatu yang perbuatan itu menjadi haknya, menjadi hak kedua orang tuanya, yang perbuatan itu menyebabkan dia masuk surga. Artinya apa nih Pak? Berarti kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua adalah orang yang pertama yang wajib kita berbakti. Jadi kalau kita suka cium tangan nih Pak, sama orang-orang yang kita hormati, entah apa statusnya itu orang, apa ustaz, apa kiai, apa bos kita, itu lebih utama cium tangan pada kedua orang tua. Itu dari segi salaman, apalagi sikap, ucapan dan juga tindakan. Kan kata Allah gimana? Wala taqul lahuma uff. Ya, jangan kau katakan kepada keduanya itu kata-kata uff. Itu bahasa Arab. Itu istilah Arab. Kalau istilah kita ya enggak misalnya kayak gitulah umpamanya ya. Segitu aja nggak boleh. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karim. Dan jangan kau mengangkat suara untuk keduanya, apalagi kita bentak-bentak. Wa qul lahuma, katakanlah kepada keduanya qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Yang mulia bukan sekedar yang baik, bukan sekedar bahasa yang baik, tapi yang mulia sebenarnya kepada orang tua. Ini nanti kita bahaya kalau kita abaikan masalah orang tua. Karena ini Pak ya, kalau kita terbuka hati kita mau koreksi, mau introspeksi diri, atau kita melihat sekitar kita, orang-orang yang berbakti kepada orang tua, ini kita bandingkan dengan orang-orang yang kurang berbakti kepada orang tua. Keberkahan dalam hidup itu beda. Keberkahan dalam hidup beda dari sisi rezeki, dari sisi ketenangan hidupnya secara pribadi, kemudian berumah tangga, berkeluarga, itu beda. Makanya beruntung orang yang sayang kepada orang tua. Jadi kalau kita nggak punya orang tua, ya mertua kita menjaga. Ya. Nah ini orang yang kedua yang sangat celaka, kalau kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih ada, itu dia tidak berbuat yang dimana perbuatan itu menjadi hak kedua orang tuanya,
yang bahkan menjadi sebab dia masuk surga. Kemudian yang ketiga, orang itu mendapatkan bulan suci Ramadan sampai akhir Ramadan belum mendapatkan ampunan. Karena di dalam bulan Ramadannya apa? Sibuk dengan urusan yang lain, bukan sibuk urusan taqarrub ila Allah. Jadi bulan Ramadan itu banyak amalan-amalan yang dianjurkan, ya, sedekah, samping puasa wajibnya. Kemudian baca Quran. Kenapa ya? Bulan Ramadan dianjurkan banyak-banyak baca Quran. Kalau orang-orang dulu itu ada targetnya, Pak. Khatam berapa kali gitu ya. Apakah kita punya rasa keinginan untuk seperti itu? Karena menurut riwayat ahli tafsir, jadi setiap bulan Ramadan itu Nabi itu murojaah kepada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu ngecek bacaan hafalan Nabi. Setiap bulan Ramadan tuh, Pak. Makanya Nabi hafalannya nggak hilang, padahal Nabi itu nggak bisa nulis juga nggak bisa baca. Jadi dia beliau hafalin 30 juz itu dengar setiap datang wahyu yang bertahap itu. Ada yang sekaligus 5 ayat, ada yang sekaligus 10 ayat. Itu setiap bulan Ramadan itu malaikat Jibril ngecek 30 juz hafalan Nabi. Makanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak baca Quran di bulan suci Ramadan. Kita sibukkan, Pak, yang malamnya ketika kita ada waktu luang di luar aktivitas yang sifatnya ekonomi. Nah itu jangan kita pergunakan untuk yang lain, sayang. Nah kemudian tambahannya, ini nanti di bulan Ramadan itu secara otomatis kalau kita sibukkan diri kita dengan ibadah, ya, kalau sholat kan capek ya Pak ya, sholat itu capek, lama kan capek, banyak kan juga capek. Kita terawih aja nih kalau imamnya agak sedikit bukan lambat ya, sebetulnya pengennya tuh nggak buru-buru gitu ya, itu aja kadang-kadang ya yang di belakang tuh udah mau walaf dolim baru diri. Aja yang begitu, ya. Nah, kita sibukkan. Ini untungnya kita menyibukkan di bulan Ramadan dengan ibadah. Di samping ya ibadah yang ya kita nyari uang, kita kerja, kemudian kita baca Quran dan lain sebagainya. Waktu capeknya kita buat tidur, ya, waktu capeknya buat tidur, ya. Makanya itu ada hadis, walaupun itu dianggap dhaif, ya, dianggap dhaif. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi bisa jadi gitu loh ya, bisa jadi karena tidurnya ini niat untuk istirahatan diri, nanti ketika bangun mau ibadah lagi. Nah itu niat tidurnya itu niat beribadah, mengistirahatkan diri, ya. Makanya di dalam kitab Imam Ghazali itu, kalau kita itu disunahkan namanya qailullah, tidur yang sedikit siang, ya. Itu sekitar yang mungkin setengah 11 atau sebelum zuhur ya, sedikit. Karena apa? Itu untuk membantu ketika malam kita mau ibadah di tengah malam atau di 2/3 malam yang akhir. Jadi siangnya itu ada sedikit dibantu dengan tidur. Itu tidur itu walaupun sedikit dianggap ibadah. Makanya tidak salah yang mengatakan an-naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah, cuman niatnya harus ibadah. Jangan tidur siang habis-habisan, malamnya buat begadang yang bukan untuk
ibadah. Kemudian kita setelah Ramadan ini kita tambah Pak. Kalau nggak salah hadisnya itu man shoma ramadhana tsumma ba'u sittan min syawal kasomidahri. Ya. Jadi siapa yang puasa bulan Ramadan full, ya kan? Ya mungkin bisa enggak full karena ada halangan, ya. Kemudian disambung lagi dengan 6 hari di bulan Syawal. Maka kata Nabi, itu kaus kumidah, seperti puasa setahun sepanjang tahun. Jadi sama dengan ganjarannya ini atau pahalanya ini puasa sunnah setahun full. Coba. Jadi kalau bisa itu diusahakan, memang abdolnya itu mulai 2 Syawal. Jadi lebaran sehari doang nih. Lebaran sehari doang 1 Syawal. Kemudian dilanjut 6 hari. Buka 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 tanggal 7 Syawal. Itu pahalanya katanya kata Nabi itu sama dengan puasa sunnah 1 tahun. Nah itu kita usahakan Pak. Kita niati dari sekarang nih. Kita niati. Ya memang baru-baru tantangannya berat Pak. Makanan masih banyak banget. Terus kita harus lebaran sana kemari. Ya kan? Tapi kalau kita niatin nggak masalah. Kita niatin nggak masalah. Kita nggak usah nggak enak ntar orang-orang pada makan kita enggak lagi. Ya cuek aja. Karena ini kebutuhan kita masing-masing gitu loh. Karena setahun sekali kalau kita nggak manfaatkan, rugi dong kita. Nah, itu ya Pak ya. Itu kalau kita mau coba, insya Allah bisa. Karena saya udah pernah coba itu. Tapi awal-awal memang begini, 3 hari, udah putus. Nanti kita sambung lagi. Jadi sebetulnya sih boleh katanya tidak mulai dari tanggal 2 ya, tapi kalau selebihnya dari tanggal 2 itu lebih berat karena kita udah mulai kerja ya kan, aktivitas kita ini lebih berat, makanya lebih baik tuh tanggal 2 udah cuek ya, cuek aja kita tanggal 2. Orang mau kata apa kayak bodoh amat itu masalah ingin alim atau orang bilang kita riya itu urusan kita sama Allah. Yang tahu hati kita adalah kita sama Allah. Nah itu. Memang ini masalah. Ini masalah bulan puasa ini masalah yang masih berat. Apa ini? Ya buat bapak-bapak, ibu-ibu juga ini terutama. Bukan buat anak-anak. Ya. Beratnya apa ini? Tradisi budaya yang sebetulnya itu bukan ajaran dalam Islam. Apa? Jadi lebaran harus punya duit banyak buat ini dan itu harus ditarget Pak. Ini yang berat. Nah cuma merubah tradisi dan budaya itu juga lebih berat lagi. Ya, berat. Jadi ini Pak nih ya, saya ingat nih. Kalau dulu saya di Jawa ya, itu lebaran setiap rumah kita datengin, sedesa itu semua kita datang aja tangan kosong. Emang kita silaturahmi itu salaman doang niatnya, itu nggak ada masalah.
Nah kalau di sini tradisinya bawa-bawa, nah ini nih yang berat nih. Harus punya duit banyak buat belanja itu. Nah mau nggak mau di bulan puasa, kalau kita sebelumnya puasa itu nggak ada celengan, nggak ada tabungan, kan kita harus kejar tuh. Puasa ngejar target cari duit banyak, akhirnya ibadah kedodoran. Ini masalah sebenarnya Pak. Tapi kalau kita nggak robah sama-sama ya berat juga. Ya, kan ada aja itu kadang-kadang. Dia kemarin kata bawa apa-apa ya nggak punya duit kali, dan bisa aja video orang kan kadang-kadang ngomong enak banget ya. Padahal itu sesuatu yang ya kadang-kadang ada sih yang mau ya rezeki mah ada aja. Iya, tapi ini kenyataannya bagi orang-orang kan nggak semua orang itu sama kondisinya keadaannya. Bagi orang-orang yang memang itu lemah dalam hal ekonomi itu berat. Ya, belum nanti anak-anak nih dia datang goceng itu bisa sejuta habis lebih kali. Nah ini sebenarnya bukan ajaran Islam. Kalau itu bilang ajaran Islam, saya ingin tahu dari mana sumbernya. Karena itu meramaikan hari raya. Tapi itu dari sisi lain juga memberatkan bagi orang yang punya. Yang punya mah gak ada masalah. Orang punya duit banyak mah mau apa juga gak ada masalah. Tapi bagi yang nggak punya nih, ya, yang nggak punya ya gimana orang punya, ya kan? Nah, satu sisi lain malu, gitu kan? Nah, tapi kita begini, mudah-mudahan kita niatkan bahwa Ramadan ini kita niat isi dengan ibadah semaksimal mungkin. Jadi yang kita ini udah jamaah tetap di sini, niatin semaksimal mungkin kita isi di bulan Ramadan itu ibadah sebanyak-banyaknya apapun bentuknya. Jadi kita jangan sia-siakan waktu kita. Terutama kita baca Quran yang banyak. Sekalipun baca kita masih belum bagus, belum benar, kita minta sama Allah diberikan petunjuk untuk cinta Quran. Insya Allah nanti digerakkan hati kita untuk memperbaiki bacaan kita. Belajar. Insya Allah kita digerakkan oleh Allah hati kita untuk niat belajar, nggak malu walaupun udah tua. Memang pada umumnya kan belajar itu kalau udah tua malu ya Pak ya. Ya, gue mau udah kakak bisa, udah kaku ngapain, mati belum kaku, ya kan? Ngomong apa aja udah lancar, baca Quran kaku. Ini alasan yang nggak bisa diterima. Ya, mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita, Allah selalu berikan petunjuk kepada kita ke jalan yang Allah ridho kepada kita semuanya. Ini sepertinya sarapan pagi sudah siap. Ya, kurang lebihnya mohon maaf karena ini ban serep ya, dan bikin dengan terpaksa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya khususnya buat diri saya sendiri dan umumnya buat jamaah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma yahfizil Fatihah. Sirrul Fatihah wa qaramatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man ya'tiru irham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana Sya'ban wa barik Ramadan. Da'wahum bi'asman Allahumma rahiyatu bi'assalam. Akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.